Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat equation atau rumus dengan menggunakan Microsoft Word. Di sini kita sudah mempunyai 15 contoh rumus dan kita akan buat rumus sesuai dengan contoh yang ditampilkan. Dari 15 rumus ini kita hanya akan pilih beberapa saja. Tidak kita buat semuanya. Kita mulai dari yang nomor 1. Kita ke tab insert. Lalu di sebelah sini ada yang namanya equation. Kita pilih equationnya dan akan ada beberapa template rumus yang bisa kita gunakan. Karena di sini templatenya tidak ada, maka kita buatlah equation baru dengan mengklik insert new equation. Maka akan ada tampilan kotak equation seperti ini. Nah, kita tinggal masukkan saja rumusnya. P sama dengan, nah di sini ada pembagian atau pecahan atau fraction. Maka kita ke area equation tools, di sini ada design. Nah, di sini ada pilihan struktur. Karena ini adalah pembagian atau pecahan, maka kita gunakan yang pertama. Di sini ada 4 jenis fraction yang bisa kita pilih dan yang paling tepat kita gunakan untuk soal nomor pertama adalah yang stack fraction. Oke, maka akan ada 2 kotak yang bisa kita inputkan di sini. Di sini kita masukkan F dan yang di bawah A. Oke, ini untuk rumus yang pertama sudah selesai. Kemudian kita akan lanjut ke rumus yang berikutnya. Kita coba yang nomor 8. Jadi, caranya sama, kita ke tab insert, lalu ke equation, insert new equation. Lalu di sini sudah langsung ada pecahan, maka kita langsung gunakan fraction yang pertama dan kita mulai mengetikkan pecahan yang bagian atas. Oke, di sini ada F1A1 dan ini adalah subscript. Dari itu kita ke tab desain lagi dan di bagian script kita cari yang mendekati contoh. Berarti kita gunakan yang subscript dan masukkan F kapital di sini dan di kotak yang kecil di bawahnya kita masukkan 1. Kemudian kita beralih ke kotak yang bawah juga subscript. Maka kita ke script dan ke subscript. Masukkan huruf A dan di kotak kecil ini kita masukkan angka 1. Sudah, selanjutnya ada sama dengan. Sama dengan ini sejajar dengan garis pembagiannya, garis pecahannya. Maka kursornya harus kita geser ke bagian sini. Jadi pastikan kursornya telah bergeser di area garis pemisah, lalu ketikkan sama dengan dan buat lagi pecahannya. Lalu lakukan hal yang sama, gunakan subscript untuk F2 dan A2 juga kita gunakan subscript A2. Nah, seperti ini penulisan rumus yang nomor 8. Kita beralih lagi ke rumus selanjutnya, yaitu rumus yang ke-9. Rumus yang 9 kita akan coba buat lagi dengan menginsert new equation. Langsung saja kita ketik P tambah, lalu ada pecahan di atasnya 1/2, lalu pastikan kursornya sejajar dengan garis pemisah pecahan. Nah, di sini. Jika sudah, baru kita masukkan simbolnya. Nah, kalau untuk simbol kita bisa lihat di area simbol. Apakah ada simbol yang sesuai? Ada. Itu simbol row. Kita klik
simbolnya. Lalu ada script di sini. Nah, jika ada script, pastikan bahwa kita membuat scriptnya dulu. Berarti ini salah. Berarti kita harus buat script dulu, superscript. Kita masukkan row dan V. Lalu masukkan pangkat 2. Yaitu pastikan kursornya berada di area sejajar dengan row V-nya. Di sini. Lalu tambahkan tanda plus dan masukkan row GH. Lalu sama dengan konstan. Oke, ini adalah rumus ke-9. Selanjutnya kita akan lanjut ke rumus yang ke-10. Kita coba buat rumus yang ke-10. Caranya sama, insert new equation. Masukkan simbol deltanya. Lalu H sama dengan. Di sini ada fraction. Lalu pilihlah yang pecahan. Di sini ada yang namanya subscript. Berarti kita ke script, subscript, masukkan row, lalu 1, lalu geser kursornya. Ini beda ya posisi kursornya. Pastikan kursornya sejajar dengan row-nya. Baru kita buat lagi script yang cocok. Berarti yang ini subscript, superscript. Kita pilih yang subscript, superscript. Lalu kita masukkan V di kotak atas. Kita masukkan 2 dan area subscriptnya kita masukkan 1. Oke, sudah selesai yang area atas. Sekarang kita bekerja di kotak yang di bawah. Tinggal ketikkan saja 2G, lalu ada subscript, masukkan simbolnya, dan 2. Seperti ini untuk yang pertama. Lalu pastikan kursornya sejajar dengan garis pecahan di sini. Lalu ada bracket kurung siku. Berarti kita ke area bracket. Lalu cari yang kurung siku. Oke, jika sudah, maka kita mulai mengetik area di dalamnya. Nah, ingat di sini ada fraction dan ada superscript. Pastikan untuk membuat superscript terlebih dahulu, baru kita buat bracketnya. Oh, salah. Di sini ada pecahan dan ada superscript. Pastikan untuk membuat superscriptnya dulu, baru kita buat pecahannya. Maka di area kotak ini kita buat dulu scriptnya, superscript. Lalu kita buatlah bracketnya. Lalu di dalam bracket kita buat pecahan. Dan di dalam kotak atas ada lagi yang namanya subscript. Kita masukkan lagi subscript. Kita ketikkan A1. Dan di bawah kita gunakan subscript juga. Dan kita ketikkan A2. Setelah itu kita beralih ke pangkat 2-nya. Selanjutnya kita inputkan operator kurang. Nah, operator kurang ini pastikan kursornya sejajar dengan garis pecahannya, berarti area di sini. Berarti kita arahkan kursornya di bagian ini. Lalu min 1.
Jadi inilah hasil dari rumus yang ke-10. Jadi ingat, dalam pembuatan rumus jika ada superscript atau subscript atau super subscript, kalian harus buat dulu superscript atau subscriptnya, baru kalian kerjakan yang lain. Misalnya ini tadi ada pecahan, ada pangkat, ada bracket juga. Berarti yang pertama kita lakukan adalah buat pangkatnya, lalu buat bracketnya, lalu buat pecahannya. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini untuk contohnya. Kita lanjut ke tugasnya. Jadi ini adalah tugas kalian. Oke, jadi kita akan coba buat equation atau mendemokan equation untuk tugas yang pertama. Insert new equation. Jika sudah, ketikkan dimulai dari kiri. Berarti Y sama dengan L kurang. Lalu ada pembagian atau pecahan. Maka kita ke area fraction, lalu kita pilih yang pertama. Jika sudah, kita mulai bekerja dengan area atas pecahannya dulu. Di sini ada superscript, maka kita scriptnya buatlah superscript. F N. Lalu ada kurung siku. Nah, kurung sikunya jangan arahkan kursor di area N, tapi kursor harus sejajar dengan F. Maka kita geser. Jadi gesernya bisa gunakan keyboard yang ada panahnya itu ya. Jadi panah ke kanan. Ini panah ke kanan, ini panah ke kiri. Kalau kalian tidak mau menggunakan mouse, kalian bisa gunakan yang keyboard row itu. Ini. Oke, kita masuk ke bracket kurung siku. Nah, di dalam sini ada lagi yang namanya fraction. Maka kita ke fraction S.L, lalu di bawahnya F. Lalu tanda tambahnya itu sejajar dengan garis pecahan pembagiannya. Berarti kita harus geser, posisi kursornya harus berada di sejajar dengan area garisnya. Lalu masukkan operator tambah dan ada bracket lagi. Bracket pangkat. Ingat, jika ada pangkat berarti kita harus buat superscriptnya dulu, baru kita buat kurungnya dan pembagiannya. Di sini 20, di sini F, dan di sini W. Jika sudah selesai, maka kita ke area yang bawah. Ini ada superscriptnya, maka kita bikin superscript 20 N. Ini untuk soal yang pertama. Soal yang kedua gampang, harusnya kalian bisa. Tapi kita akan coba demokan deh. Untuk soal kedua, caranya sama, insert new equation. Lalu kita masukkan X sama dengan ada pembagian, kita gunakan pecahan, lalu min B, lalu ada simbol kurang lebih. Di sini ada simbol kurang lebih, tinggal masukkan saja. Lalu ada akar. Akar ada di bagian radical. Lalu kalian pilihlah sesuai dengan kebutuhan, karena kalian tidak perlu akar yang ada angka di atasnya, maka kita gunakan yang biasa, yang square root aja. Sudah, kita bekerja dalam sini. Lalu ada superscript, nah kita superscriptkan dulu, lalu ketik B 2, lalu arahkan kursornya sejajar dengan B, baru sama dengan 4AC, lalu di bawahnya 2A. Gampang banget bukan? Untuk soal nomor 2. Soal nomor 3 bagaimana? Nah, soal nomor 3 caranya sama. Jadi apakah ini boleh di copy paste? Boleh sebenarnya. Nah, asalkan kalian paham aja bagaimana cara editnya. Saya akan pakai yang ini.
Rumusnya kita mulai dengan integral. Jadi kita pilih integral, lalu kita pilih integral yang sesuai dengan kebutuhan. Karena integral with limits-nya, posisi limitnya ada agak di samping simbol integral, maka kita gunakan integral yang nomor 2. Yaitu di bagian kotak atas kita masukkan infinity atau simbol tak terhingga, dan di kotak bawahnya kita masukkan angka 0. Di area sebelah kanan kita masukkan large operator dan kita pilih yang nomor 2 karena ada isian di atas, bawah, dan di area sebelah kanan. Jadi kita pilih yang summation nomor 2. Jika sudah, masukkan infinity di kotak atas, dan di kotak bawahnya L sama dengan 0. Kemudian kita lanjut ke kotak di sebelah kanan. Di sini ada pecahan, maka kita ke fraction, pilih pecahan, mulai bekerja dari kotak atas, ada subscript, masukkan subscript, ketikkan A, dan di kotak kecilnya L, kemudian pastikan kursornya sejajar dengan A, lalu buka kurung X, tutup kurung. Lanjut ke kotak bagian bawah, ada 2 Pi. Kita cari simbol Pi di area simbol. Selesai. Ini untuk soal nomor 3. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 4 dan soal nomor 5, kalian silahkan kerjakan sendiri. Bagaimana cara membuatnya? Harusnya sih gampang. Jadi kalian kerjakan saja sesuai dengan contoh. Jadi kalian ikuti saja contohnya. Oke, sampai sini video penjelasan saya tentang materi equation di Microsoft Word. Selamat mengerjakan dan terima kasih.